Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang materi perdana, ya, yaitu pentingnya komunikasi korporat atau komunikasi perusahaan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di kontrak kuliah, bahwa untuk komunikasi bisnis ini kita akan memasuki kepada komunikasi korporasi. Kenapa? Karena rata-rata dari panjenengan semua adalah karyawan. Adapun bisnis tidak terlepas juga dari korporasi. Sehingga biar kita satu gayung, ya, itu sudah dua manfaat kita rasakan, atau satu gayung dua pulau terlampaui, maka kita masuk ke komunikasi korporat. Karena komunikasi bisnis itu global secara umum. Kalau komunikasi korporat itu juga sudah mencakup komunikasi bisnis. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan dahulu tentang tujuan komunikasi korporasi, ya, secara teori maupun dalam beberapa studi kasus. Kita mulai dari pentingnya komunikasi korporasi terhadap kegiatan perusahaan. Kita melihat sebuah perusahaan. Kondisi perusahaan itu ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang penting yang terkadang dilupakan adalah permasalahan komunikasi. Jangankan masalah perusahaan, masalah perang antar negara, bahkan perang dunia sekalipun, yang kita sudah lewati perang dunia I dan perang dunia II, serta perang dingin dan dampaknya sampai hari ini, itu karena sebuah miskomunikasi dan sebuah komunikasi. Bagaimana kalau kita melihat dampak hancurnya bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang diledakkan pada bulan Agustus 1945, yang ternyata juga berdampak pada Indonesia merdeka karena adanya sebuah komunikasi antara tokoh-tokoh, yaitu tokoh Presiden Amerika Serikat Truman pada saat itu, tokoh pimpinan Uni Soviet Stalin pada saat itu, dan tokoh Kaisar Hirohito, tokoh Jepang pada saat itu, yang tidak terjalin sebuah kesepakatan komunikasi, yang ternyata dari komunikasi itu terjadilah suatu perselisihan sehingga Amerika ingin segera memenangkan perang daripada nanti kecolongan Jepang dan juga Uni Soviet. Akhirnya daripada nanti kecolongan, maka diledakkanlah dua bom atom di Hiroshima dan yang kedua di Nagasaki, yaitu target sekundernya. Target primer tidak diledakkan karena pada saat itu tertutup awan. Kemudian beralihlah ke target sekunder, yaitu Nagasaki. Itu karena sebuah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dan tidak mendapatkan sebuah kesepakatan daripada strategi komunikasi mereka. Karena pada saat itu Jepang sudah melobi-lobi Soviet untuk membantu. Soviet tidak mau, lobi-lobi Amerika untuk menyerah, Amerika tidak mau. Ya, Amerika pun juga menekan Jepang, Jepang tidak mau menyerah juga. Kalau Jepang terhadap Amerika dalam bentuk fisik perang, strategi. Tapi tatkala Jepang kepada Uni Soviet dalam bentuk komunikasi. Ini unik kalau kita mempelajari sejarah perang dunia, unik karena komunikasi. Begitu juga pecah perang dunia I dan II karena komunikasi. Di samping hal-hal faktor yang lain-lain juga. Perusahaan pun juga sama. Perusahaan ini akan runtuh, akan menimbulkan suatu gejolak, itu juga karena komunikasi. Sebaliknya, tatanan dunia yang baik, tatanan dunia yang harmonis, selesainya perang dunia I dan II, selesainya terbentuknya fakta-fakta seperti KAA, misalkan Konferensi Asia Afrika, non-blok, dan sebagainya, termasuk juga kemerdekaan negara Republik Indonesia karena sebuah komunikasi. Proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta itu adalah komunikasi yang disebarkan
kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwasanya menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Begitu juga perusahaan, tatkala perusahaan itu bisa berkembang dengan baik, bisa memiliki jaringan yang luas, itu juga karena sebuah komunikasi. Di samping ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Komunikasi dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek komunikasi internal. Komunikasi internal itu adalah komunikasi antar karyawan. Kalau dalam lingkup negara adalah komunikasi antar masyarakat. Kalau dalam lingkup rumah tangga, komunikasi antar rumah tangga, suami, istri, dengan ayah, anak, ibu anak. Kalau di dalam sebuah lingkup RT, ya warga satu RT. Itu internal, tergantung lingkup masing-masing. Ada juga komunikasi dari aspek eksternal, yaitu keluar dari lingkup atau cakupan yang kita bahas. Kalau perusahaan adalah berkomunikasi dengan perusahaan lain. Katakanlah perusahaan FGH berkomunikasi dengan perusahaan ZAP. Kemudian tujuan daripada komunikasi internal adalah membentuk harmonisme karyawan. Sebagaimana tujuan dari komunikasi rumah tangga adalah membentuk harmonisme rumah tangga. Pada hari itu sekarang itu udah banyak HP ya. Suami begini, istri begini, anak-anak tinggal main, anaknya pun juga begini. Akhirnya komunikasi eksternalnya kuat, tapi internalnya rapuh. Karena harmonismenya kepada elektronik masing-masing. Ya, karena faktor tuntutan zaman. Itu dampaknya. Komunikasi eksternal itu tujuannya adalah membentuk citra. Bagaimana saudara seringnya main HP. Apakah mungkin saudara menjelek-jelekkan dirinya sendiri? Gak wajah saudara, kemudian diberi telinganya, ya, kemudian diberi hidungnya lucu, dan ditulis kata-kata ini loh saya seperti ini, nah gitu. Gak mungkin. Saudara mesti tatkala bermain medsos, ya saudara seperti bermain di WhatsApp, pasang status WhatsApp atau kirim berita kepada teman, mesti yang baik-baik tentang diri, tentang rumah tangga. Walaupun rumah tangganya panas, tapi kalau di medsos seakan-akan rukun gitu ya. Maka dari itu ada satu artikel yang menyatakan bahwa penelitian di medsos yang sering mengumbar foto bersama pasangan itu biasanya justru di situ ada suatu problem. Ya. Begitu juga perusahaan. Perusahaan itu dia melakukan komunikasi eksternal, itu membentuk citra perusahaan. Walaupun internalnya itu kurang harmonis, tetapi terkadang yang dicitrakan di eksternal itu sangat indah sekali. Maka yang ideal yang bagaimana secara teori? Yang ideal secara teori adalah internal baik, eksternal baik. Yaitu komunikasi untuk membangun harmonis yang baik, citranya juga baik. Artinya apa? Citra sesuai dengan kenyataan internalnya. Tapi pada prakteknya ya tidak. Citra lebih baik daripada internalnya. Kebanyakan, walaupun tidak semuanya. Fungsi utama komunikasi korporasi dalam teori dan praktek. Apa fungsinya? Fungsi teoritis. Secara teoritis, komunikasi korporasi itu adalah yang pertama, mendapat kepatuhan. Yang kedua, membimbing, memotivasi, mempengaruhi. Yang ketiga, membentuk pengertian atau membentuk pemahaman. Yang keempat, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Yang kelima, mengelola konflik, bernegosiasi, dan tawar-menawar. Ini secara idealis, secara teoritis. Tetapi pada tataran praktis kita terjemahkan hanya 3 saja. Fungsi komunikasi yang secara praktis di lapangan yaitu 1, membentuk komitmen, 2, membentuk sistem, 3, membentuk kedisiplinan. Dari komitmen, sistem, dan disiplin yang kita sampaikan di dalam komunikasi internal maupun eksternal, itu membentuk sebuah budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini adalah suatu pandangan, ya, suatu pandangan atau suatu yang dijadikan sebuah landasan nilai pikir yang itu dikejewantahkan atau
diproyeksikan ke dalam suatu bentuk tingkah laku, suatu bentuk artefak fisik ya, bangunannya dan sebagainya, sampai kemudian ke dalam bentuk hukum dan undang-undang perusahaan itu yang namanya kode etik. Nah, kode etik perusahaan itu ditimbang dengan tarif, bukan tarif minta duit ya. Tarif di sini adalah singkatan, yaitu transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, integritas, dan fairness. Jujuran. Jadi budaya perusahaan itu, nilai-nilai perusahaan yang dikejewantahkan di dalam artefak, kemudian di dalam norma, etika, perilaku, gerak pikir, sampai kepada aturan-aturan hukum perusahaan yang disebut kode etik. Kode etik perusahaan ini yang bisa dinilai. Kalau artefak mungkin nggak bisa dinilai ya. Contoh misal, saudara membuat usaha dagang. Saudara seorang muslim, di mana seorang muslim ada yang namanya hukum syariah. Ya. Saudara, budayanya adalah budaya Islami gitu ya. Maka di situ artefaknya ada tulisan Arab Al-Quran misalkan, kemudian juga ada gambar Ka'bah, ada gambar Masjidil Haram dan sebagainya. Itu artefaknya. Nah, saudara seorang Muslim yang mencirikaskan budayanya Muslim gitu. Lalu kemudian di dalam tingkah lakunya juga ada sapa, senyum, salam, sopan, santun, 5S. Kemudian juga saudara adalah seorang yang taat juga kepada masalah kesehatan. Kebersihan sebagian dari iman. Kesehatan adalah anugerah dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara membuat juga pakai masker, 3M dia, masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, situ adalah sebuah budaya. Ya. Hukum kode etik adalah yang lebih bisa ditimbang. Karena apa? Karena ini adalah tertulis. Tertulis, kemudian itu yang bisa disinkronisasi apakah pelaksanaan di lapangan itu sama dengan yang dituliskan. Seperti contoh adalah pemakaian seragam, itu ada seragamnya hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, ya Jumat ini. Kemudian juga ada izin keluar masuknya, katakanlah kode etik bagaimana kalau terlambat 5 menit, 10 menit, 15 menit. Itu bisa ditimbang. Apakah kode etik ini dijalankan dengan betul atau tidak? Kalau budaya perusahaannya itu adalah budaya Islami, Islam itu adalah menyangkut disiplin. Jadi yang angka lain, saya tidak membahas ya, karena saya seorang Muslim sehingga saya khawatir salah gitu ya. Maka saya mencontohkan Muslim saja yang sepengetahuan saya. Kalau Islami harus disiplin. Tapi ternyata kebanyakan orang Islam ya tidak disiplin, ya gitu loh. Kenapa kok kita harus disiplin? Bukankah di dalam hadis juga ditekankan makna kedisiplinan? Bukankah di dalam peribadatan juga mulai dari subuh sampai isya itu sudah harus tepat waktunya gitu. Tetapi pada saat bekerja ternyata kedisiplinan ini bisa kita timbang antara kode etiknya udah bagus gitu ya kan. Tetapi tatkala proses pelaksanaannya terkadang karyawan telat sampai 30 menit nggak kenapa-apa tuh, paling hanya sanksi teguran. Karena nggak kasihan gitu ya. Kasihan itu juga budak perusahaan. Kenapa kasihan? Kasihan itu harus ada dasarnya. Dia terlambat karena apa? Karena anaknya sakit, dia harus ngantar ke dokter. Nah, itu kasihan wajar. Tapi kalau itu adalah kenapa kalau kamu terlambat? Saya ketiduran, Pak. Nah, kalau saudara kasihan dengan orang ketiduran, namanya kasihan di tempat yang salah. Maka dari itu, tarif ini tadi, mulai dari transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, integritas, dan fairness, ini bisa menimbang kode etik. Di dalam tergantung bagaimana kita menyampaikan kode etik itu secara komunikasi yang baik, dan tergantung bagaimana kita menimbang proses pelaksanaan lapangan, ya. Kemudian ternyata hasilnya kok ada yang terlambat sampai 30 menit karena ketiduran. Nah, maka bagaimana kita memberikan punishment dengan komunikasi yang baik yang tidak menyakiti sehingga keharmonisan itu tetap ada di dalam internal perusahaan, tetapi keadilan tetap dipertahankan. Kenapa? Ketidakharmonisan itu akibat dari ketidakadilan. Nah, ketidakharmonisan
itu akibat dari ketidakadilan, biasanya demikian. Nah, kemudian kode etik yang ditimbang dengan tarif tadi, tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah membentuk good corporate governance. Artinya adalah perusahaan yang baik menurut standar negara. Kalau corporate governance kan BUMN kalau kita ngomong. Tapi ini maksudnya bukan begitu, tapi adalah perusahaan yang baik menurut standarnya, gitu loh. Menurut standar yang memang dicanangkan oleh suatu undang-undang dalam negara itu. Itu adalah dilaksanakan semuanya, budaya perusahaan itu dibentuk melalui komunikasi. Penyampaian kode etik dibentuk melalui komunikasi. Pelaksanaan punish and reward dibentuk juga melalui komunikasi. Dan apa-apa itu menyangkut komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada yang namanya kehidupan. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada yang namanya perusahaan. Bahkan hewan pun berkomunikasi. Hewan itu berkomunikasi. Kalau manusia tidak berkomunikasi, ya namanya bukan manusia, gitu kan? Nah, tinggal bagaimana manajemen komunikasi itu kita laksanakan dengan baik di tempat kerja kita. Kalau hewan tidak memiliki manajemen komunikasi, ya kan? Hanya insting dia aja. Dia kebutuhannya ya semau dia saja. Tapi kalau manusia tidak boleh semau saya mau ngomong seperti ini, saya lontarkan ngomongan, tidak. Tapi manusia berpikir dulu sebelum bertindak dan berucap. Manusia berpikir dulu sebelum dia menyampaikan. Dan manusia berpikir dulu apa yang harus disampaikan dan apa yang harus ditutupi. Kadang-kadang yang harus disampaikan nggak disampaikan. Yang harus ditutupi malah disampaikan. Akhirnya yang terbentuk adalah konflik. Nah, lalu bagaimana makna komunikasi korporasi? Mana komunikasi korporat menurut Triel and von Bloom dalam Ganim dan Kurnia tahun 2019 adalah keseluruhan aktivitas yang melibatkan pengelolaan dan pengaturan komunikasi internal dan eksternal dengan tujuan menciptakan hubungan yang menguntungkan. Ya, pasti kalau perusahaan itu adalah profit. Tapi bukan hanya profit sekarang. Jangan lihat profitnya saja, tapi juga lihat benefitnya. Jadi keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka panjang itu bukan hanya duit, bukan hanya uang, tapi keuntungan jangka panjang itu adalah kesejahteraan, keadilan, kejujuran, dan juga kehidupan perusahaan yang terus-menerus. Dengan pemangku kepentingan atau stakeholders, di mana perusahaan tergantung kepada mereka. Mereka itu adalah yang berkepentingan. Nah, nanti kita bahas siapa aja yang berkepentingan. Ya, untuk apa komunikasi ini dilaksanakan adalah untuk menjalankan visi dan misi perusahaan. Agar perusahaan itu mampu mewujudkan visi dan misinya. Maka itu perlu komunikasi yang baik. Bedanya hewan dengan manusia adalah kalau hewan instingnya komunikasinya terserah dia mau inginnya ini ya langsung aja dia lontarkan dengan bahasa masing-masing. Kalau kucing yang meong, kalau kambing yang mengembek, gitu kan. Tapi kalau kita manusia kita harus memikirkan dulu apa yang harus kita ucapkan. Kalau burung beo mungkin kita nirukan aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi dia nggak ngerti ucapan assalamualaikum itu apa. Tapi kalau manusia bilang assalamualaikum, dia tahu konsekuensinya, tahu maknanya, kan begitu. Nah, maka dari itu ada visi dan misi perusahaan. Itu untuk menjalankan itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan sangat efektif dan sangat baik. Perlu manajemen. Makanya ilmu komunikasi itu sebetulnya ada sebagiannya dimasuk ke manajemen komunikasi bisnis. Tapi kalau di kampus-kampus lain kan ada fakultas ilmu komunikasi, ya. Padahal di situ juga ilmu komunikasi bukan hanya sekedar komunikasi, tapi juga bagaimana planning, organizing, actuating, dan controlling daripada komunikasi itu perlu untuk dipikirkan dan dilaksanakan. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi yang nanti akan kita perdalam di pertemuan berikutnya. Ini kita hanya gambaran bahwa komunikasi itu ada verbal. Verbal itu bisa omongan, ya, bisa juga tulisan. Nah, perusahaan untuk verbal ini sangat kita lihat, sangat sering kita lihat. Ada lisan, ada juga tulisan. Dengan media atau tanpa media. Ya, atau tanpa media. Kemudian adalah nonverbal. Nonverbal ini bisa isyarat tubuh, mimik wajah, intonasi, kecepatan bicara. Biasanya ini terlihat tanpa media. Tetapi ini di teorinya
tanpa media. Tetapi di praktiknya ternyata komunikasi nonverbal ini adalah sudah juga bisa kita lihat dengan media. Apa itu? Nah, begini nih. Televisi itu penuh kebohongan ya. Jadi itu katakanlah bukan komunikasi yang sebetulnya. Tetapi dengan adanya medsos, YouTube seperti ini, kemudian dengan adanya Zoom, kemudian Google Meet, itu kita bisa berkomunikasi dengan media yang dimana nonverbal ini juga nampak gitu loh. Nah, seperti contohnya saya begini, ini satu tandanya, ini dua, ini tiga, ini nonverbal. Ya, kalau dulu kita hanya bisa melihat dengan hanya bisa apa namanya dengan lisan dan tulisan aja kalau dengan media, melalui pos, surat, koran gitu ya. Tapi sekarang tidak, kita bisa menyampaikan secara langsung dengan komunikasi jarak jauh. Ya, sebelum ada pandemi ini kan dicanangkan apa namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence 4, kecerdasan buatan keempat, ya. AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, muncul corona. Ya, sekarang udah full pakai mesin. Ada yang di Jepang, di National Geographic itu, di Jepang itu seluruhnya pakai mesin. Jadi mulai dari manusia datang, orang hotel ya, dari pengunjung datang, kemudian dia daftar, sampai kemudian dia layani itu dengan robot, full robot. Hanya kalau komunikasi darurat saja dengan manusia, full robot. Akhirnya apa yang dikatakan oleh seorang pemandu National Geographic, dia menyatakan saya bagaikan hidup di tengah-tengah orang mati, atau saya bagaikan hidup di tengah-tengah zombie. Nggak kerasan ya. Canggih, awalnya canggih, wow gitu ya. Tapi lama-lama 2 hari di situ nggak kerasan. Akhirnya dia ingin kembali ke kehidupan manusia, karena manusia itu adalah bentuknya adalah komunikasi. Hotelnya ramai atau sepi, banyak yang nggak kerasan katanya ya. Tapi ini adalah kecanggihan teknologi. Ya, maka dari itu setinggi-tinggi teknologi pasti masih membutuhkan manusia. Inilah pentingnya komunikasi internal perusahaan. Yang pertama, kenapa kok perusahaan juga harus melakukan komunikasi internal dan juga harus melakukan komunikasi eksternal. Ini sebenarnya bukan hanya internal loh ya, tapi eksternal juga ya. Karena ini ada pelanggan gitu loh, pelanggan itu eksternal kalau menurut saya. Yang pertama, perusahaan itu memproduksi barang, muncul produk, segala macam produk. Kemudian produk itu dijual kepada konsumen. Maka bagaimana caranya perusahaan melalui tangan-tangannya, entah itu distributor, entah itu agen, entah itu pengecer, itu tangan-tangan perusahaan. Jadi komunikasi ini bergelombang, komunikasi berantai, komunikasi bergelombang. Dari perusahaan meyakinkan agen, dari agen meyakinkan distributor, dari distributor meyakinkan pengecer, dari pengecer meyakinkan konsumen. Akhirnya adalah di sini harus timbul keyakinan. Tatkala mulai dari agen sampai kepada distributor ini, dia sudah mengecap sebuah manfaat dari produk itu, maka dia percaya kepada produk itu. Kalau tadi kan kita lihat, ini saya ganti aja ya, tidak nyaman rasanya kalau salah judul ini. Bukan internal, tapi eksternal ya. Nah, sudah ganti ya judulnya. Oke. Jadi pentingnya komunikasi eksternal tadi itu kan meyakinkan. Nah, meyakinkan apa? Meyakinkan rangkaian tangan-tangan perusahaan ini agar dia itu percaya kepada produk. Katakanlah konsumen adalah produk rantai terakhir dari proses pemasaran, proses proses berjalannya produk tadi ya, mulai dari induk sampai hulu ke hilir. Nah, sampai hilir terakhir, muaranya adalah konsumen terakhir. Nah, konsumen terakhir ini percaya kepada produk, dia tergantung dengan produk. Contoh, misalkan ada sepeda motor itu biasanya Honda.
Padahal banyak mereknya, ada Suzuki, ada Astrea, oh ada Astrea, ada Suzuki, ada apa lagi. Kalau mobil banyak lagi, ada Toyota, ada Honda, ada eh, apa namanya, Nissan, macam-macam. Tapi orang kalau bilang sepeda motor Honda, orang kalau mobil bilang mobil Toyota, nggak naik Toyota. Kalau dulu itu merek Prauto ya, Prauto itu truk. Padahal truk itu mereknya macam-macam, tapi merek yang terkenal Prauto. Itu bentuk daripada komunikasi yang sudah menempel kepada pikiran konsumen. Saking percayanya konsumen itu kalau nggak Honda nggak gelem. Nah, gitu ya. Nah, sekarang juga ada air mineral. Beli Aqua. Nggak ada Aqua, adanya klub. Ya, pokoknya sembarang lah, pokoknya Aqua. Ya, sembarang. Ya. Sembarang itu kalau bahasa Indonesia-nya terserah kamu aja lah. Yang penting Aqua gitu ya. Maksudnya apa? Orang Indonesia yang jual begitu. Karena sudah menjadi brand. Kenapa kok orang itu sudah tertancap pada brand? Nah, kalau brand itu kita bahas di manajemen pemasaran ya, bagaimana brand itu membentuk suatu pikiran alam bawah sadar manusia. Ya. Tapi yang jadi penting adalah bagaimana brand itu dikomunikasikan agar dia itu mengingat terus branding itu. Yaitu adalah dengan proses komunikasi dan juga proses sugesti, penanaman sugesti terhadap konsumen sehingga konsumen itu betul-betul apa namanya setelah menikmati manfaatnya, tapi asalkan manajemen produksi juga bekerja dengan baik tuh ya, manajemen produksi bekerja dengan baik sehingga memang betul-betul dirasakan manfaatnya dari produk itu. Kalau sudah dirasakan produk dan manfaatnya, tinggal bagaimana manajemen pemasaran itu mengkomunikasikan kepada pelanggan-pelanggannya agar brand ini menancap kuat di pikirannya. Sehingga, oh saya mau beli Aqua, padahal banyak. Saya mau beli Rinso, padahal banyak. Merek Daya ya ada, ya kan? Tapi kenapa kok orang ibu-ibu itu biasanya beli Rinso, padahal merek Clean ya ada gitu loh. Nah, karena sudah tertanam, gitu. sudah tertanam dalam benaknya, kemudian diketok tularkan kepada anak-anaknya. Do le atau mungkin panggilan-panggilan yang lain, nak gitu ya, tolong belikan ibu Rinso satu bungkus. Nggak ada bu Rinso, adanya Daya. Ya terserah udah, Rinso gitu. Maksudnya ibu itu apa? Akhirnya anaknya ikut-ikutan latah Rinso. Kalau sudah dia itu senang kepada produknya, otomatis dia juga percaya kepada perusahaannya. Coba, kalau kita lihat, berapa saham UNVR, Unilever. Unilever ini yang mengeluarkan Aqua, yang mengeluarkan produk-produk yang sudah brandingnya sudah tertanam pada ibu-ibu. Ya, satu lotnya berapa? Jangan satu lot sudah, satu lembarnya aja berapa? Bandingkan dengan produk-produk yang baru muncul, saham gorengan. Mungkin misalkan apa namanya, setelah emiten ini apa namanya masuk ke publik gitu kan, ke PEI gitu, baru muncul itu biasanya dilirik oleh para investor. Tapi tetap investor terseleksi dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah dikenal. Nah, coba bandingkan antara saham UNVR dengan saham gorengan, jauh bedanya. Yang sama loh ya, yang sama. Nanti bisa penelitian itu juga yang sama. Kalau di bidang makanan ya makanan semuanya gitu loh. Kalau di bidang apa namanya dagang ya dagang semuanya. Oke, jadi maka disinilah letak kepercayaan konsumen terhadap produk itu juga secara otomatis dia percaya kepada perusahaan. Contohnya Honda, dia percaya pada Honda udah, gitu kan, perusahaan Honda. Nah, lalu pentingnya komunikasi korporasi itu juga penting sekali tatkala di masa krisis. Untuk apa di masa krisis ini perlu untuk komunikasi? Untuk langkah mengembalikan reputasi. Kalau tadi meyakinkan, ya itu adalah untuk tahap kalau strategi manajemen strategi itu kan tadi kita bahas ada kelahiran PON, kemudian ada tahap perkembangan, ya tahap upgrading, perkembangan, kemudian tahap maturity, tahap kematangan, kemudian tahap decline.
Decline itu sudah ibaratnya sudah tahapnya udah sepuh udah mau meninggal itu, ya kan? Tapi di sini perlunya apa? Perlunya inovasi. Kalau manusia tinggal jaga kesehatan aja dan mempertahankan ya. Itu manusia nggak bisa dibandingkan dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu tinggal bagaimana dia melakukan inovasi. Tatkala dia melakukan inovasi, dia bisa bertambah tinggi lagi. Nah, kita next. Nah, tapi tatkala dia itu dalam kondisi tertentu yang dilanda krisis, maka decline-nya cepat. Ini seperti seseorang yang sudah punya penyakit kronis, sudah menyebar. Penyakit ada dua ya, yang satunya kronis, yang satunya apa yang cepat gitu. Tiba-tiba muncul des. Nah, kalau muncul ya sudah. Perusahaan pun juga gitu. Ada penyakit kronis dan juga ada penyakit yang satunya itu apa? Penyakit yang ini munculnya cepat dan daya rusaknya cepat. Kalau kronis itu pelan-pelan. Seperti contoh diabetes itu kronis. Ya, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, akhirnya merantak ke ginjal, merantak ke jantung, merantak ke paru-paru. Ya. Tapi kalau penyakit yang apa satunya saya lupa, cepat begitu muncul, habis. Nah, itu contoh seperti hemofili, terus kemudian seperti kanker, atau mungkin seperti jantung yang jantung apa namanya koroner ya, koroner. Nah, itu adalah aortanya itu kesumpet. Nah, perusahaan pun juga sama. Ada yang kronis. Kronis itu seperti komunikasi internal yang kurang harmonis. Kusak-kusuk gara-gara masalah keadilan. Ya, yang sini salah dihukum, enak aja, yang situ salah nggak dihukum, mana bos? Akhirnya kusak-kusuk. Kalau sudah kusak-kusuk, nyebar, akhirnya melumpuhkan secara perlahan perusahaan itu. Tapi ada juga yang cepat penyakitnya langsung reputasi hilang. Maka di sini bagaimana cara untuk mengembalikan, memulihkan perusahaan, reputasi atau citra perusahaan adalah juga dengan komunikasi. Contoh adalah kasus kecelakaan, apalagi kecelakaan pesawat, langsung drop. Merpati Air ya, Merpati itu sudah sekarang hilang. Kemudian juga Adam Air, bagaimana proses Adam Air hilang. Entah kenapa kok Lion Air itu masih bisa bertahan ya, karena murah mungkin ya. Lion Air berapa kali jatuh itu ya, tapi masih tetap bertahan. Yang habis lagi kecelakaan pesawat menghabiskan kepercayaan Indonesia terhadap perusahaan, sampai sekarang perusahaannya pun juga masih dikatakan kolaps enggak, tapi dikatakan tumbuh dan tidak bisa, yaitu kapal pesawat yang sempat diuji cobakan di Indonesia yang menewaskan berapa orang yang jatuh di Gunung Salak, nabrak gunung. Itu juga udah nggak ada kelanjutan. Kalau kapal laut Titanic, perusahaan itu langsung ludes. Perusahaan itu sempat berjaya, kemudian perusahaan itu sempat menyatakan kami telah membuat kapal yang kuat di mana Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Tapi Allah balas itu, kapal itu menggesek gunung es, akhirnya tenggelam di lautan Atlantik pada malam hari. Pada saat itu teknologi belum seperti zaman sekarang, walaupun itu sudah dilengkapi teknologi canggih, tapi tidak secanggih sekarang ya. Akhirnya kapal itu tenggelam dengan menewaskan ratusan korban yang melegenda sampai hari ini, dan itu perusahaannya sudah langsung hilang, habis. Oke, kita masuk kasus kecelakaan pesawat MH370 pada 8 Maret 2014. Apa saja efeknya? Efeknya adalah penurunan saham dari saham hulu sampai hilir. Hilirnya atau muaranya adalah penurunan saham 80%. Bayangin, 80% turun. Drop Malaysian Airlines System atau kode sahamnya adalah MAS. Kemudian turunlah juga saham hulunya, yaitu Boeing Company, 1,3%. Berdampak juga. Kemudian turunlah kepercayaan masyarakat, padahal dari National Transportation Safety Board itu telah memberikan gelar kepada pesawat Boeing sebagai pesawat paling aman di dunia. Tapi kemudian dipertanyakan banyak kalangan.
Karena di sini sudah sebanyak 23 negara ikut campur dan ikut serta di dalam proses pencarian bangkai pesawat. Sehingga banyak sekali kalangan yang menanyakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi baik MAS maupun Boeing melakukan revitalisasi sistem keamanan pesawat, khususnya Boeing. Kalau saudara melihat di National Geographic, bagaimana saudara melihat di apa namanya, saya lupa judulnya, itu khusus kecelakaan pesawat, air crash investigation, ya, air crash investigation. Jadi investigasi kecelakaan udara itu menyimpulkan bahwa banyak dari kecelakaan itu karena faktor manusia, tetapi juga ada dari faktor-faktor mesin, di mana mesin itu kembali lagi juga kepada manusia. Manusia tidak memperhitungkan atau mungkin lalai tidak memperhitungkan. Akhirnya ada revitalisasi sistem keamanan pesawat pada Boeing karena berevaluasi pada proses-proses kecelakaan itu. Akhirnya apa? Setelah revitalisasi sistem keamanan, Boeing maupun MAS mencoba untuk melakukan apa namanya pemulihan ulang citra dengan komunikasi intens kepada para konsumen potensial. Konsumen potensial, apa konsumennya? Konsumen itu ya mulai pengelola traffic, air traffic, ya. Yang punya pesawat-pesawat itu adalah yang bos-bos yang apa namanya menyewakan pesawatnya kepada apa namanya pengelola pengelola udara, ya. Saya kurang paham kalau bisnis pesawatan itu, kurang paham bisnisnya orang elit. Saya hanya penumpang aja, kalau sekarang udah nggak berapa tahun nggak numpang pesawat gitu. Nah, jadi sampai kepada penumpang juga diyakinkan ini kami sudah melakukan perbaikan sistem begini begitu. Kemudian coba kita lihat di tahun berapa itu, ya, kecelakaan itu adalah pada 8 Maret 2014. Kemudian muncul berita ini yang disampaikan oleh Agustin Melani pada 11 Agustus 2014. Bayangkan, Maret kecelakaan turun 18%. Mas, kemudian apa namanya, Mas turun 18% pada bulan Maret. Kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan. 5 bulan setelah kecelakaan, apa yang terjadi? Bakal keluar dari bursa saham Malaysian Airlines melonjak 10%. Melonjak 10%. Jadi kurang 8% lagi dia sudah apa ibaratnya sudah bisa menutup celah, ya. Tinggal 19%, 1% lagi 19% bisa cuan, ya. Tinggal naiknya aja, nembus ke teknikal, itu nembus ke batas apa namanya itu trend line-nya aja, ya. Ini pentingnya komunikasi, tapi juga dibarengi dengan manajemen strategi dan juga produksi dan juga sumber daya manusia yang baik. Tapi manajemen strategi, sumber daya manusia dan produksi yang baik, kalau komunikasinya tidak baik, ya coba saudara katakan punya saudara lulusan UI, ada tuh viral di Twitter, lulusan UI, pinter bahasa Inggris, tapi setelah dia berkomunikasi dengan pencari kerjanya, coba gajimu 3 juta dulu, ya. Apa yang dia balas? Kalau kuliah di UI, lulusan UI, gaji 3 juta, ya males saya, nggak mau saya. Akhirnya bosnya upload tuh di Twitter. Ini anak yang pinter secara katakanlah secara kualitas top, tetapi secara komunikasi buruk yang menimbulkan viralnya anak ini. Ya, nama UI tercoreng juga gitu kan. Ya, nyebut apa kampusnya itu, ya, nama UI tercoreng juga. Tapi apa namanya, dari sini kita bisa belajar, ya, itu personal, ya, bukan kampus tetapi itu adalah oknum aja. Jadi kalau kita melihat ada oknum anak ini gitu, ya, oknum anak ini, ya, kebetulan lulusan UI dan dia itu pinter, tetapi tatkala dia berkomunikasi dia kurang baik, maka yang terjadi adalah justru tidak diterima di perusahaan. Nah,
Begitu pula dengan perusahaan. Perusahaan itu bagus dari sisi internal, dari sisi manajemen, aspek manajemen ini bagus. Tapi komunikasi eksternal buruk, nah, tidak diterima. Nah, begitu ya. Tapi kita lihat UI, Universitas Indonesia, banyak mayoritas lulusannya bagus-bagus. Ya, komunikasinya bagus, lalu kemudian juga eh, istilahnya potensinya juga bagus, pinter-pinter, gitu kan, banyak. Indosakti juga begitu, sama. Lulusan Indosakti, ya, juga terkait dengan komunikasi. Mungkin kalian standar-standar aja, mungkin, gitu kan, standar-standar aja. Tapi komunikasi kalian pinter, itu bisa mempercayakan perusahaan. Berapa banyak mahasiswa Indosakti yang sekarang sudah menjabat menjadi eh, manajer divisi, ya. Berapa banyak juga lulusan Indosakti yang dia juga cepat naik pangkatnya, ya, naik jabatannya di perusahaan. Tapi ada juga mahasiswa Indosakti yang pinter, ada juga. Kita belum dapat pekerjaan sampai hari ini, bukan karena masalah apa, karena komunikasinya memang pilih-pilih, terlalu pilih-pilih. Karena pekerjaan itu banyak, bisa jadi batu loncatan masing-masing, ya. Kalau bekerja loncat sini, loncat sini. Kalau sudah ini punya pengalaman, loncat lagi. Jadi teman saya begitu, ya, loncat-loncat. Akhirnya dia sampai kepada tataran ya yang dirasa dia sudah oke, ya sudah zona nyaman. Nah, ini peralihan komunikasi konvensional di era digital. Mulai dari era konvensional ke era digital. Dulu komunikasi formal itu pakai surat. Kalau nggak surat, stempel nggak resmi. Dulu. Tapi mulai dari era digital pakai email. Mulai lagi era personal kepada era digital yang mana itu sudah mulai merambah kepada teknologi komunikasi, mulai WhatsApp dan Telegram. Kemudian juga dibarengi dengan era media sosial. Ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube. Seperti ini ya, YouTube ya. Ini juga komunikasi. Kalau komunikasi dua arah langsung adalah WhatsApp, Telegram, Line, kemudian ada juga chat dan sebagainya. Dan kalau media sosial itu juga bisa dua arah, bisa juga searah. Itu ada Twitter, ada Facebook. Kemudian kalau YouTube ini juga bisa searah dan dua arah secara pasif. Perusahaan dari masa ke masa kita lihat yang paling kiri, sebelah kiri, surat pos perusahaan. Nah, itu dulu surat pos perusahaan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi komunikasinya selalu pakai pos, portofolio dan sebagainya pakai pos, lamaran pekerjaan pakai pos. Sekarang juga lamaran pekerjaan sudah nggak pakai pos, lamaran pekerjaan sudah pakai teknologi komputer. Walaupun ada yang masih ingin tulis tangan karena tulis tangan itu membentuk kepribadian, yaitu budaya perusahaan. Kemudian mulai dari email. Nah, ini contoh email bisnis yang bernuansa promosi kepada pelanggan. Bandingkan dengan email model lama. Kalau model lama tulisan aja. Kalau sekarang sudah bentuk gambar. Celing gambar. Ya, poster dimasukkan. Kalau dulu tulisan aja. Kemudian juga komunikasi bisnis via WhatsApp untuk keluhan pelanggan. Ini kita mengeluhkan, ini ada apa, lalu kemudian langsung direspon oleh perusahaan. Silakan tekan ini untuk komunikasi, silakan tekan 2 untuk melakukan panggilan atau apa, gitu ya. Lalu kemudian yang kanan bawah komunikasi Twitter PT KAI dalam rangka sosialisasi binus. Nah, ini kalau mau perjalanan pakai kereta api keluar kota secara jauh itu pakai awalnya adalah pakai rapid test, kemudian rapid antigen, kemudian sekarang sudah ada lagi yang lebih murah. Kalau rapid test dulu sekitar 80.000, rapid antigen itu sekitar 100 berapa ya, 125 ke atas. Kemudian untuk Ginos ini murah, 20.000, tapi akurat. Nah, jadi di beberapa stasiun tertentu ada yang namanya Ginos. Ini sosialisasinya sudah pakai medsos. Ya, kadang-kadang di komentar cek di dong Min, gitu. Adminnya yang respon. Kalau dulu PTKI nggak ada yang admin Twitter, nggak ada. Twitter dianggap main-main aja. Tapi sekarang sudah mulai ada yang namanya Twitter. TikTok. TikTok ini sekarang perusahaan juga ikut loh. Jadi beberapa perusahaan itu meminta
SPG-nya mungkin ya, berTikTok Lia untuk mengkomunikasikan produk-produk perusahaan kepada para penonton TikTok gitu. Ya kan gitu. Sudah biasa itu. Kemudian coba di kiri bawah itu ada contoh komunikasi era digital non-profit. Itu link itu coba bisa saudara klik ya, linknya bisa saudara klik. Itu adalah link bagaimana kita dari dinas kesehatan kalau nggak salah ya, itu mempromosikan mari kita memakai masker, mari kita jaga jarak, kita cuci tangan, dan jangan sampai kita kena corona, nah gitu ya, kena COVID-19. Jadi itu sosialisasi. Tapi ada juga YouTube yang bernuansa iklan, ada juga iklan yang mempromosikan produk ada. YouTube pun kan juga ada iklannya. Ini kebetulan pas dalam bentuk film pendek. Ya, jadi komunikasinya dalam bentuk film pendek. Tetapi ada juga komunikasi dalam bentuk dia menyela. Menyela. Jadi kita nonton film di YouTube, kemudian ada garis kuning, begitu kita masuk garis kuning, iklan. Menurut saya bagus juga sih itu, tetapi kalau tidak dikemas dengan komunikasi yang baik, maka justru akan menimbulkan kebencian kepada para penonton YouTube itu. Iklan apa sih ini kok nutupin? Ya, iklan apa sih ini kok nutupin? Enak-enak nonton film, tiba-tiba enak-enak nonton drakor, ya mungkin ya, tiba-tiba ditutupin iklan. Oh, iklannya iklan produk ini. Waduh. Gitu kan? Lalu kemudian sudah, waduh produk apa ini kan gitu. Tapi coba kalau tampilannya menarik gitu, filmnya drakor, kemudian iklannya menarik, ya, menarik. Pasti orang, saya lihat iklan dulu, iklannya menarik, iklan apa sih? Nah, kemudian diteruskan, googling. Kemudian diteruskan, coba sih di Shopee harganya berapa? Kemudian diteruskan lagi, ada uang nggak? Ke banking. Oh, ada uangnya, beli klik. Seperti itulah. Baik, terima kasih. Itu penjelasan saya cukup panjang ya. Kalau memang kepanjangan coba diklik aja saudara. Tapi beginilah, menuntut ilmu harus sabar. Khawatirnya kalau saudara klik nanti terlewat. Gini saudara, saya menjelaskan seperti ini mungkin berbeda dengan menjelaskan di Zoom. Karena Zoom itu waktu kita terbatas. Tapi kita jelaskan di sini adalah bagaimana cara waktu kita agar bisa ditonton secara utuh. Ya, kalau di Zoom waktu kita terbatas waktu, kadang-kadang nggak sampai 2 jam. Kadang-kadang pun juga, alhamdulillah saya punya Zoom semi premium atau Zoom student. Tapi kalau sudah habis ya mungkin saya lihat kondisi keuangan juga gitu. Semoga saja masih banyak rezekinya ya, bisa memperpanjang gitu. Tapi kalau misalkan udah malas memperpanjang ya 40 menit cut gitu. Ya kan nggak nyaman ya. Sudah, bubar aja, tonton aja videonya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial.